Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gema Chandra dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang seputar bab pernikahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Valentino Tirta Buana dari kelas 12 IPA 3, nomor absen 27. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delvin Wahiditama dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan remedial PAI dengan menjelaskan bab pernikahan. Yang pertama, anjuran menikah. Menikah merupakan sunatullah bagi semua manusia, semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam sangat menganjurkan pernikahan karena dengan pernikahan dapat melanjutkan generasi penerus manusia. Walaupun masih merasa belum mampu untuk menikah, seperti kekurangan biaya, tetap dianjurkan untuk menikah karena dengan pernikahan yang benar dan ikhlas, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melapangkan rezeki yang baik dan halal untuk berumah tangga. Yang kedua, ketentuan pernikahan. Ketentuan pernikahan ini ada 4. Yang pertama, pengertian pernikahan. Menurut syariah, nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Yang kedua, tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan ini yang pertama, memenuhi tuntutan naluri manusia. Yang kedua, mendapatkan ketenangan hidup. Yang ketiga, membentangi akhlak. Yang keempat, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, mendapatkan keturunan yang salih. Yang keenam, menegakkan rumah tangga yang islami. Yang selanjutnya ada hukum pernikahan. Hukum pernikahan dibagi berdasarkan keadaan seseorang. Yang pertama, wajib seseorang diwajibkan untuk menikah apabila telah mampu fisik, mental, ekonomi, maupun akhlak dan memiliki keinginan untuk ibadah dan dikhawatirkan berbuat maksiat atau zina. Yang kedua, sunnah. Seseorang akan disunahkan untuk menikah apabila telah mampu tetapi tidak khawatir berbuat maksiat seperti zina. Mubah. Seseorang dikatakan mubah untuk menikah apabila 4. Orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Wanita yang haram dinikahi disebut mahram nikah. Ada 2 jenis mahram, yaitu mahram mu'abbad dan mahram ghair mu'abbad. Contoh mahram mu'abbad adalah keturunan, satu susuan, mertua perempuan, anak tiri, bekas menantu perempuan, dan bekas ibu tiri. Contoh mahram ghair mu'abbad adalah mahram sebab menghimpun 2 perempuan yang statusnya bersaudara. 5. Rukun dan syarat pernikahan. Yang pertama, calon suami. Syarat-syaratnya adalah bukan mahram si wanita. Calon suami bukan termasuk yang haram dinikahi karena adanya hubungan nazab atau sepersusuan. Orang-orang yang dikehendaki yakni adanya keridaan dari masing-masing pihak, muayyan atau beridentitas jelas. Harus ada kepastian siapa identitas mempelai laki-laki dengan menyebut nama atau sifatnya yang khusus. Yang kedua, calon istri. Syaratnya adalah 1. Bukan mahram si laki-laki. 2. Tidak dalam masa iddah atau berstatus sebagai istri orang. Yang ketiga, wali, yaitu bapak kandung mempelai wanita, penerima wasiat atau kerabat terdekat, dan seterusnya sesuai dengan urutan ashabah wanita tersebut, atau orang bijak dari keluarga wanita atau pemimpin setempat. Syarat wali adalah orang yang dikehendaki, laki-laki, mahram si wanita, balik, berakal, adil, tidak terhalang wali lain, tidak buta, Islam, merdeka. Yang keempat, 2 orang saksi.
berjumlah 2 orang, bukan budak, bukan wanita, dan bukan orang fasik. Tidak boleh merangkap sebagai saksi walaupun memenuhi kualifikasi sebagai saksi. Sunnah dalam keadaan rela dan tidak terpaksa. Ijab kabul. Syarat ijab kabul adalah tidak tergantung dengan syarat lain, tidak terikat dengan waktu tertentu, boleh dengan bahasa asing, dengan menggunakan kata tajwid atau nikah. Tidak boleh dalam bentuk kinayah atau sindiran, karena kinayah membutuhkan niat, sedangkan niat itu sesuatu yang abstrak. Kabul harus dengan ucapan kabilatul nikahaha atau tajwijaha, dan boleh didahulukan dari ijab. Yang keenam, pernikahan yang tidak sah. Nikah mut'ah atau nikah kontrak, nikah syigar, nikah muhalil, pernikahan orang yang ihram, pernikahan dalam masa iddah, pernikahan tanpa wali, pernikahan. Ya, yang selanjutnya ada dari UU Perkawinan. Undang-undang yang mengatur perkawinan adalah UU Nomor 1 Tahun 1974. Adapun pencatat pernikahan adalah pegawai pencatat nikah atau PPN. Yang selanjutnya ada hak dan kewajiban suami istri. Yang pertama, timbal balik antara suami dan istri yaitu sebagai berikut. Yang pertama, saling menikmati hubungan fisik. Yang kedua, ada timbulnya hubungan mahram di antara mereka berdua. Yang ketiga, berlakunya hukum pewarisan antara keduanya. Yang keempat, ada menjaga penampilan lahiriah dalam rangka merawat keutuhan cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Yang kedua, ada kewajiban suami terhadap istri, yaitu yang pertama memberi mahar atau makan atau segala macamnya. Yang kedua, menafkahi. Yang ketiga, memimpin rumah tangga. Yang keempat, membimbing dan mendidik. Kewajiban istri terhadap suami adalah taat kepada suami, menjaga diri dari kehormatan keluarga. Yang ketiga, merawat dan mendidik anak. Yang selanjutnya ada hikmah pernikahan. Terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendapat keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Yang ketiga, terpeliharanya kehormatan suami istri dalam perbuatan zina. Yang keempat, terjalinnya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya. Yang kelima, terjalinnya silaturahmi antara keluarga besar pihak suami dan pihak istri. Itu saja, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.